Universitas Diponegoro merupakan universitas negeri yang berdiri sejak tahun 1957 di Kota Semarang. Universitas ini sendiri memiliki 13 fakultas dengan banyak program yang masing-masing bertujuan mengembangkan mahasiswanya. Salah satu dari program tersebut adalah KKN PPM atau kuliah kerja nyata dengan filosofi pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, di mana KKN ini sendiri berfokus pada pengembangan masyarakat. KKN adalah salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, terutama dalam perkembangannya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Saya Brahma dan saya akan menceritakan tentang apa saja yang saya lakukan di Kelurahan Karangrejo. Kelurahan Karangrejo merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang dengan jumlah penduduk sekitar 6.615 jiwa. Kelurahan ini sendiri terdiri dari 5 wilayah rukun warga atau bisa disebut RW dan 35 rukun tetangga atau bisa disebut RT. Adapun batas administratif dari kelurahan ini yaitu di mana di sebelah utara terdapat Kelurahan Gajah Mungkur, ke sebelah timur terdapat Kelurahan Kaliwiru, sebelah selatan terdapat Kelurahan Jatingaleh, dan sebelah barat terdapat Kelurahan Tinjomoyo. Kondisi sosial ekonomi yang ada di Kelurahan Karangrejo sendiri cukup beragam mulai dari menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Untuk geografi sendiri merupakan dataran tinggi yang jarang banjir dengan model tata wilayah perkotaan dengan jarak antar rumah cukup sempit. Wilayah dengan tata kota ini sendiri menyebabkan banyaknya rumah yang cukup berdekatan sehingga dalam situasi pandemi virus cukup cepat menyebar. Selain itu menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesusahan dalam melakukan perjalanan dikarenakan banyaknya gang-gang sempit yang ada di wilayah ini. Pentingnya keamanan menjadi salah satu hal yang cukup besar di wilayah ini dikarenakan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, serta masalah pergaulan juga menjadi masalah yang harus dilihat di wilayah ini. Potensi wilayah dari Kelurahan Karangrejo sendiri merupakan potensi SDM yang ada. Hal ini bisa diamati dari 2 program yang ada di Kelurahan Karangrejo, yaitu program Pasar Krempiang dan juga program Jumat Berkah. Program Jumat Berkah dilaksanakan setiap hari Jumat mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8. Program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Adapun program ini adalah dengan membagikan sembako dari donatur-donatur yang ada yang kemudian akan dibagikan di spot-spot tertentu yang ada di Kelurahan Karangrejo yang kemudian akan diberikan yang ada di Kelurahan Karangrejo ini sendiri selanjutnya adalah Pasar Krempiang. Pasar Krempiang sendiri merupakan program yang dilaksanakan setiap hari Minggu dengan tujuan meningkatkan UMKM yang ada di Karangrejo. Hal ini sendiri memperlihatkan beberapa hal, yaitu potensi dalam UMKM yang ada di Karangrejo serta banyaknya masyarakat yang memiliki animo yang cukup tinggi untuk mempelajari banyak hal. Sehingga dengan tingginya SDM yang ada, kami memutuskan untuk membuat program-program kerja yang sesuai untuk setidaknya mengatasi masalah-masalah yang ada atau setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat tersebut dengan memberikan pendidikan melalui penyuluhan atau membuat fasilitas yang kemudian akan kami ajarkan ke masyarakat tentang bagaimana cara penggunaan dan pembuatannya. Program pertama yang akan saya perlihatkan di sini adalah penyemprotan disinfektan dan juga penyuluhan pentingnya disinfektan dalam sanitasi lingkungan. Latar belakang dari pemilihan program tersebut adalah saat ini cukup banyak vektor penyakit yang ditularkan melalui lingkungan, khususnya dengan adanya varian terbaru dari COVID-19 yaitu Omicron yang bisa bertahan melalui droplet-droplet yang ada sehingga tidak perlu subjek tertentu yang menularkan secara langsung tapi bisa melalui perantara droplet yang jatuh ke benda-benda yang dipegang pada umumnya. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini kami melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang ada, khususnya masyarakat RT 6 serta melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi RT 6 dengan harapan warga dapat lebih mengerti pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya pentingnya disinfektan dalam sanitasi lingkungan.
Program selanjutnya yang kami lakukan adalah rehabilitasi dan penghijauan poskamling. Poskamling merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan jaga malam. Apabila poskamling memiliki kondisi yang tidak begitu baik, maka jaga malam pun tidak akan menjadi begitu efektif. Sehingga kami melakukan rehabilitasi serta memberi tumbuhan untuk memperbaiki sirkulasi udara yang ada di poskamling tersebut, sehingga orang akan menjadi lebih kerasan ketika mereka berada di poskamling dan melakukan jaga malam. Rehabilitasi yang kami lakukan adalah dengan mengecat tembok dari poskamling tersebut, merapikan poskamling tersebut, serta memberikan tumbuhan-tumbuhan seperti tanaman toga yang kami letakkan di poskamling tersebut. Harapannya jaga malam yang ada di RT tersebut akan semakin lebih baik dan semakin efektif. Selain itu juga kami membuat leaflet dengan alasan leaflet tersebut dapat digunakan sebagai guidebook apabila RT tersebut ingin melakukan rehabilitasi sendiri. Program pembuatan peta dilakukan berdasarkan aspirasi warga Kelurahan Karangrejo. Warga merasa bahwa banyaknya jalan yang memiliki nama yang sama, serta banyaknya rumah yang ada di wilayah Karangrejo dan perumahan yang ada di wilayah Karangrejo mengakibatkan banyak pejalan khususnya dari luar wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam mencari alamat khususnya untuk spot-spot tertentu yang ada di Kelurahan Karangrejo. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam perjalanan yang juga menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor yang cukup besar, sehingga banyaknya polusi udara yang diciptakan dari ketidakefektifan ini cukup signifikan. Hal yang kami lakukan untuk menanggulangi hal ini adalah membuat peta di ArcGIS yang kemudian didesain menarik dan dicetak selalu kemudian dipasang dalam bentuk pelang banner. Program penyuluhan narkoba kami lakukan dikarenakan besarnya masalah narkoba yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya untuk remaja 12 sampai dengan 17 tahun. Dalam kasus ini kami melaksanakan program penyuluhan narkoba dengan berkolaborasi tidak hanya dengan RT dan RW setempat, tapi sampai dengan lurah, camat, dan juga Satreskrim Narkoba yang ada di Semarang. Tujuan yang kami ingin capai adalah semakin banyak anak-anak dan remaja yang lebih aware tentang masalah narkoba sehingga dapat menghindari narkoba dikarenakan bahaya narkoba yang ditimbulkan khususnya dalam hidup sehat. Untuk acara ini sendiri kami hanya mengundang 35 peserta. Hal ini dikarenakan posisi yang masih pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk mengundang lebih dari 35 peserta dikarenakan social distancing. Walaupun begitu acara ini sudah cukup memuaskan. Hal ini dikarenakan dari 35 peserta yang kami undang, terdapat 29 peserta yang mengikuti acara tersebut, serta animo masyarakat yang cukup tinggi dalam melaksanakan acara tersebut. Selain itu juga adanya door prize dan game serta pembicara yang cukup menarik menyebabkan peserta-peserta yang ada semakin bersemangat dalam mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono Satyana Hukum sebagai lurah di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Pada adik-adik KKN dari Undip Semarang, terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang telah melaksanakan KKN pengabdian di Kelurahan Karangrejo. Saya sangat mengapresiasi banget apa yang dikerjakan oleh adik-adik semuanya, karena semua kegiatan di masyarakat telah adik ikuti, yaitu sebagai program-program di kelurahan seperti PSN, Jumat Berkah, dan juga ikut menangani penanggulangan COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum selesai. Itu adalah sebagai bekal dari adik-adik nanti untuk nantinya terjun di masyarakat setelah lulus kuliah nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada anak-anak KKN Undip tahun 2022 yang pelaksanaannya di Kelurahan Karangrejo, khususnya di RW 03 Kelurahan Karangrejo, kami sebagai Ketua RW 03 Karangrejo mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dari anak-anak KKN Undip yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama menyumbangkan ilmu kepada warganya, baik itu ilmu yang keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Dan terutama anak-anak ini sudah berjalan dengan baik dan mengikuti program-program yang ada di RW 3 seperti Jumat Duka, senam, pasar keroncong, dan terakhir kemarin ada asosiasi dari Polrestabes tentang narkoba yang diprakarsai oleh anak-anak KKN Undip Semarang. Kedepannya kami mohon jangan segan-segan lagi untuk datang ke Kelurahan Karangrejo terutama RW 3 untuk menyumbangkan ilmunya bagi warga-warga yang ada di sini. Itu kesannya. Kemudian pesan, tolong pada anak-anak KKN Undip jangan lupa tugas akhir dari kuliah anak-anak Undip yaitu skripsi. Tolong diselesaikan dengan baik tepat waktu, karena itulah masa depan bagi anak-anak semua.